There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Hai guys. Halo Sobat Himi, balik lagi di Highcast Podcast by Himi yang akan menemani kalian dengan segudang cerita kita yang ada. Gua Aini, di episode kedua ini gua bareng ketua himpunan dan wakil ketua himpunan gua. Halo. Yang mungkin abang-abang bisa perkenalan diri sendiri. Dari saya. Iya dong. Terima kasih untuk saudari Aini telah mengundang kami berdua. Ini nggak apa-apa kan sih ngomong gue lu? Nggak apa-apa, Nggak gua apa-apa santai kan? aja bang. Bersantai ini ya. Iya. Aja nggak apa-apa. Perkenalkan nama gue Arif Furqon. Di sini gue sebagai ketua himpunan dan wakil gue boleh. Halo sobat, dimanapun kalian berada. Kenalin nama gue Alam Al-Fajari, gue bisa dipanggil Yongki. Di sini gue bersama Kahim gue menjabat. Gue pribadi sebagai wakahim di himpunan periode sekarang. Silakan ini dilanjut. Nah sebelumnya nih, baru-baru ini kesibukannya apa aja sih? Kalau boleh tahu dari abang-abangnya. Kesibukan kita kan sekarang sudah masuk pertengahan periode ya kan. Ya kehitung dari Desember kemarin kita udah dilantik. Sekarang udah masuk bulan Juli, berarti udah setengah bulan ya, Ren? Benar. Dan kita masih banyak juga proyek-proyek yang harus kita selesaikan. Jadi dalam waktu dekat ini kita apa sih kita? Kita akhir-akhir ini lagi ngejar proker yang akan kita laksanakan di akhir-akhir periode ini sebenarnya. Jadi gitu. Kalau misalkan gue pribadi sih kesibukannya nggak apa-apa nih, sering-sering. Nggak apa-apa dong. Kalau gue pribadi mungkin kesibukannya apa ya? Karena gue udah di akhir semester nih. Mungkin bagi waktu antara akademik gue sama organisasi. Oke. Nah, tapi kalau gue pribadi gue lagi mempersiapkan untuk nanti disnatalis. Oh, baru-baru ini di sana. Iya. Ya, lagi gue mau Prepare ya. prepare lah perkembangan. Nah, mungkin ada yang nggak tahu nih teman-teman di rumah, mungkin apa sih yang bisa Bang jelasin tentang Himi itu sendiri apa sih? Kalau gue Himi itu singkat ya, biar connected lah. Aduh. Biar connected. Iya, oke. Kalau gue pribadi ya, Iya. sebenarnya kalau gue menilai HIM itu sebenarnya organisasi berbalut kekeluargaan sebenarnya. Jadi nggak cuma organisasi, tapi kita juga berkeluarga lah. Kita tahu gimana cara bersilaturahmi, gitu, sosialisasi. Jadi cuma bukan organisasi doang, gitu. Kalau gue pribadi. Jadi kan slogan kita tuh kan we are connected. Iya. Jadi dalam arti saling terhubung di antara sesama. Karena itu adalah Ciri khas kita lah. ciri khas kita Ciri juga. khas kita sebenarnya. Apa sih yang memotivasi abang-abang berdua ini mau ngejabat sebagai kahim wakahim Himi? Waduh, pertanyaan Apa sih? berat sekali. Motivasi. Apa tuh? Boleh dari Kahim dulu deh. Ayo dari kahim dulu. Kalau gua pengen jabat kahim karena gua tuh pengen setiap mungkin setiap jurusan kali ya, setiap jurusan yang kahim yang sekarang ngejabat ini pengen yang lebih baik lagi lah ya kan. Ibaratnya pembenahan dari periode-periode sebelumnya. Dan gue juga jujur gue sebagai kahim juga masih banyak pembelajaran dan kekurangan. Dan gue juga sebelum menjabat kahim tuh gue calling dulu lah, ibaratnya gue nge-WA ke abang-abang gue dari angkatan 14 sampai angkatan 18 untuk gimana sih jadi pemimpin tuh gimana. Dan itu yang gue hubungin adalah kahimnya ya, kahimnya. Dan tapi yang terwujud apa sih namanya? Terrealisasi itu adalah dari Mas Bay angkatan pertama itu angkatan 14 sama Bang Gito angkatan 17. Sisanya ya kurang kesibukan lah. Bukan kesibukan, maksudnya Kurang kesibukan. Gimana? Maksudnya padat sibuk gitu dalam kegiatan padat ya. sibuk. Jadi gue tuh benar-benar ibaratnya nggak main-main lah sebagai ketua himpunan, karena gue pengen juga
belajar dari ketua himpunan. Sebelumnya. Dari Bang. Kalau gue pribadi ya memotivasi ya. Sebenarnya dulu gue nggak ada planning buat ke arah sini sebenarnya buat jadi Wakahim. Itu kenapa tuh? Dulu sempat ada cerita. Sebenarnya bukan gue calon wakil deh dari si Arif kan. Waktu itu kondisinya sebenarnya Arif akan dipasangkan sama Tommy. Apa sharing-sharing nih kita ya? Iya, sharing nggak apa-apa. Kan. Tapi karena waktu itu kan nggak mungkin kalau misalkan satu periode ini cuman yang nyalonin satu paslon doang nih. Iya benar. Jadi kedua orang ini dipecah. Waktu itu si Tommy paslonin sama Sela. Ini orang bingung nih. Benar, dia orang bingung. Siapa lagi yang mau ini? Ujung-ujungnya gue ditarik kan waktu itu. Yaudah. Dan itu kita melalui Google Meet ya. Google Meet. Oh gitu. Google Meet kita tuh Oke. jujur gue potong sorry. Gue tuh angkatan gue bener-bener nggak tahu lah emang Bener. kita ngejalin dari awal juga kan pas jadi dulu pas zamannya abang-abang kakak kita senior tuh yang sebelumnya dari 18 kita ngejalanin bener-bener ya udah ngejalanin hobi dan kita asik yang ngejalanin ya. Ngejalanin asik. Nah pas kita dituntut ibaratnya kewajiban ya. Kewajiban. Kewajiban kita untuk meneruskan. Nah itu bener-bener angkatan bingung dan angkatan gue juga apa ya mempersiapkan juga sebenarnya karena cuma 2 doang karena gue sama Tommy tapi kita nggak mau namanya satu paslon ya. Iya. Jadi pecah tuh dua tuh. Jadi pecah. Jadi Tommy sudah tadinya tuh gue tuh udah Tommy. menghubungi si Saila. Oke. Jadi ceritanya tuh gue ada ini gue sedikit cerita aja ya. Iya, nggak apa-apa. Cerita. Banyak juga nggak apa-apa. Ya. Oh, jadi gue tuh udah ngomong di bawah musola dan itu si Saila nanya, gimana ini kita buat kandidat, lu sama siapa? Nah, gue tuh udah ngomong, lu sama gue aja sih, gimana? Sebelum gue ketemu sama dia nih. Nah, nggak taunya Sila itu mungkin bimbang atau gimana, gue nggak tahu ya. Mungkin atau mikir gue mungkin dia udah di booking duluan, udah diambil duluan kali sama Tommy. Terus dia mungkin di depan gue kayak, gue juga bingung juga sih dia ngomong gimana kan. Udah tuh clear. Nah, nggak lama pertemuan di Google Meet kita ya. Malamnya tuh, malam Google Meet dan nggak lama udah si Tommy ngomong cari wakil dan itu gue pengen nyebutin si Saila. Oke. Tapi Saila udah kesebut sama Tommy dan gue ya udahlah gue legowo kan. Dan gue mikir nih siapa nih. Nah mikir gue tuh karena gue tuh yang deket yang bisa gue ajak ngobrol, yang bisa gue ajak bercanda, ibaratnya sharing ya ke dia doang. Oke. Akhirnya ya udah bertemulah dengan Alma Fajari. Dengan berat hati berarti. Oh, berat hati Dengan ya. berat hati. Oke, kenapa tuh? Enggak mungkin kan atau apa. Tapi kalau gue pribadi nih, maksudnya ketika emang kondisi waktu itu Arif udah nunjuk gue sebagai wakil kan, ya mau nggak mau diri gue ya udah harus siap gitu kan. Iya, Kalau misalkan dong. tanya motivasi lo apa bang naik wakil, kalau misalkan dulu gue nggak punya motivasi itu mungkin bakal gue tolak mentah-mentah permintaan Arif. Karena gue berpikir ya udahlah gue ngapain organisasi lagi kan, serius banget gitu kan. Mending udah gue jadi orang-orang yang akademik aja kan. Tapi karena gue mau nyari hal yang baru nih di kampus kan. Oke. Akhirnya kita coba, akhirnya jalan beberapa minggu waktu itu kita persiapan ya. Iya. Mulai dari Dan segala itu macam lah pokoknya. abis ibaratnya angkatan kita tuh udah bener-bener Tommy sama Saila, Arif sama Yongki dan itu udah gua sama Yongki kita oke gini doang, kita kurang ilmu gimana kita nah itu inisiatif gua ngubungin dari angkatan 14 akhirnya sampai ke 18. Ya udah Itu dihubungin tuh satu-satu. Satu dihubungin. Minta pendapat kita tuh. Jadi Masukan lah ya. masukan saran. Jadi apa ya? Ya modelnya kayak gini aja dah. Bang, yang abang belum pernah terrealisasi apa sih bang di periode abang? Nih, gue punya ini nih, tapi sampai sekarang pun belum ada periode-periode sebelumnya yang ngejalanin gitu kan. Sampai di angkatan 18, 17, akhirnya ya sama-sama aja gitu kan. Nah yang gue harap sama Arif ketika gue jadi menjabat, apa yang nggak pernah mereka lakuin bakal kita jalanin. Oh, gitu. Tapi dengan sebisa kita nih ya. Iya. Walaupun kadang kita kan kesempurnaan itu kan susah ya. Tapi kita ya akan mencoba kesempurnaan lah pokoknya gitu. Tepuk tangan dulu dong. Nah, itu kan berarti hal yang baru ya mungkin baru. buat abang-abang sekalian. Itu yang dirasain apa sih waktu pertama kali ngejabat itu kan baru banget gitu ya feel jadi leader Wakahim Himi. Itu rasanya gimana sih? Siapa ya? Lu dulu nih. Mungkin dari Bang Yongki dulu boleh. Bener nih? Iya. Kalau yang dirasain gue nih, jujur Ya, nih. jujur. Ketika menang, Heeh. sedih dan senang sebenarnya. Oh, kenapa tuh? Sedihnya ya senang dulu deh. Ya, seneng dulu. Senangnya gue terpilih. Jadi ya ada kebanggaan tersendiri lah. Bener gak sih? Iya, benar. Ya semoga apa yang udah gue rencanain sama Arif bakal terwujud tuh. Mm-mm. Ya sedihnya ya gue mengemban tanggung jawab yang besar sebenarnya tuh. Oh, iya benar. Jadi ya
kalau ditanya sedih seneng ya sebenarnya sama-sama aja sih, sedih seneng. Tapi gimana cara kita ngebawanya tuh kan? Kita hapus rasa sedih menjadi rasa kebanggaan lah, jadi rasa gembira pokoknya. Jalanin dengan penuh apa ya? Penuh semangat kali ya. Iya, Biar lebih benar. euforia Ikhlas, tuh. utama ikhlas tuh, Ikhlas. utama. Dari Bang Arif gimana tuh? Tadi gimana pertanyaan lupa? Yang dirasain Oh, gimana dirasain. sih pas pertama-tama tuh kepilih tuh gimana rasanya? Apa ya? Ya pertama juga senang kan, karena tapi gue senangnya tuh bukan senang karena gue kepilih, tapi gue adalah gue udah ibaratnya challenge terbesar gue nih ya kan, mimpin 3 jurusan, 3 angkatan. 3 angkatan, lebih dari 30 orang, dan itu apa ya, susah menurut gue. Dan itu gue tahu rasanya jadi pemimpin tuh pasti susah. Makanya kalau misalnya ada ibaratnya kalau kayak presiden lah gitu kan, rakyat mengkritik presiden atau gimana, ya wajar nggak apa-apa. Tapi rakyat juga harus perlu tahu nih, karena bimbing suatu bangsa atau manusia itu nggak gampang. Dan itu yang gue rasain sekarang. Dan apa ya, sedihnya sih gue sedih karena gue harus mengalahkan teman gue sendiri gitu. Ibaratnya Tommy itu dulu tuh teman apa ya, teman sejalan gue dulu dah. Pas maba gue mau sama dia, dipanggil senior gue berdua sama dia. Yang ibaratnya teman-teman gue suruh kumpul nih waktu ibaratnya Kamis apa namanya? Anti Anti kupu-kupu. Gue lupa kok. Anti kupu-kupu ya kan. Oke. Itu yang selalu aja dilihat sama senior adalah gue sama Tommy gitu. Jadi makanya gue sudah klop, tapi karena gue udah ngomong juga sama Tommy, Tom kita kalau misalnya sendiri kayaknya kurang kali ya. Jadi kita harus apa sih, bersaing. Udah. Tapi intinya gue senang karena gue punya challenge sendiri dan gue punya teman-teman support yang masih ngebantu gue sampai detik ini lah. Cuma kan sportif juga kan. Sportif. Iya. Bersaing secara sehat lah, pokoknya Iya. secara sehat. Ngomongin soal himi nih, kan abang-abang berdua nih udah mau semester akhir ya. Yes. Itu gimana sih cara bagi waktunya antara ngontrol himi sama edukasi tuh? Gimana sih cara bagi waktunya? Coba dari Bang Arif dulu deh. mungkin. Edukasi. Iya. Waduh. Boleh minum gak nih? Ah, boleh. Gak disponsori kan? Enggak. Gue kalau ngomongin edukasi, Kru minum ya? gue kalau ngomongin edukasi nggak terlalu pinter lah, karena gue juga di matkul juga pas-pasan. Berarti lebih fokus ke himinya dong, nggak edukasinya enggak gitu maksudnya? Fokus, cuman ya apa ya, dua-duanya fokus sih, tapi yang sekarang yang kelihatan banget lah kan sekarang ibaratnya udah model-model liburan akhir semester ya kan, udah penerimaan mahasiswa baru, ya fokus gue sekarang ke ini gitu. Kalau dari Bang Yogi gimana tuh cara bagi Pembagian waktunya ini, tuh? bagi waktunya sebenarnya gampang sih. Kalau kita bisa manage waktunya. Iya. Kalau gue pribadi sih akademik sama ini nih, organisasi. Karena organisasi itu sebenarnya inilah. Jadi kita apa ya? Nggak tentu waktu sebenarnya kalau gue di Iya. organisasi ya. Nggak ada waktu Jadi khususnya benar. lah gitu. Jadi kita nggak bisa nempatin nih, gue senin organisasi, gue selasa begini, kamis begini. Jadi ya kalau misalkan organisasi manggil ya kita jalan gitu. Tapi tidak melepas akademik kita juga. Akademik karena utama. Tapi kalau misalkan gue pribadi paling Tanggung jawab lah yang penting utama ya, tanggung jawab. Jadi ibaratnya tanggung jawab di kuliah kita kan sama orang tua, tanggung jawab kita kepada ya himpunan gitu. Jadi jangan sayang lepas lah. Maksud gue juga jangan jangan ini, wah gimana sih, minum dulu kali ya. Oh iya. Awas lanjut gue gue boleh lanjut lagi nih. Oke. Lanjut. Kalau gue ini Apa akademik tuh gue mungkin matokin gue minimal gue sehari tuh ada yang gue dapet lah dari kuliah. Oke. Entah itu lu baca buku gitu kan. Cuy, Oh, gitu ya. iya. Nggak apa-apa ya, kadang gue juga kadang orangnya suka baca buku kan. Heeh. Walaupun di apa namanya? Di HP. kan. Kadang kalau Mobile misalkan- book kan juga ada. Mobile di book zaman banyak, sekarang, iya. bener. Mobile book banyak bener cowok sekarang. Ya paling gue bagi waktu mungkin 15 menit gue buat baca atau 10 menit gue ngapain kek, mikir-mikir hal buat akademik kan. Iya. Atau gue ngapain, mungkin sisanya itu menyesuaikan untuk organisasi. Yang penting itu jangan sampai lu masuk kuliah tapi prioritas lu organisasi. Nah, Itu salah yang tuh kadang kayak masih gitu jadi tuh. Salah. ambigu tuh, pemikiran mahasiswa kan gitu kan. Iya. Gue mau kuliah nih, tapi ternyata ada organisasi nih. Iya. Kalau misalkan ditanya, lu organisasi atau kuliah? Gue organisasi bang. Lalu masuk kuliah mau ngapain? Iya, gitu. benar. Iya, karena Sedangkan- utamanya Karena poin Ambillah, utamanya benar. kuliah. Ambillah 70% lu buat akademik, 30% lu nyari soft skill lu di
organisasi. Nggak salah sih sebenarnya gitu. Tapi tetap baik lagi Baik lagi. ketika udah dikasih amanah dan tanggung jawab ya itu harus dilaksanain. Laksanakan. Ibaratnya pintar-pintar bagi waktu lah gitu dalam organisasi. Kalau ini gimana? Kalau aku ya kuliah dong, pasti Kuliah. dong. Tapi organisasi gimana? Organisasi ya kalau aku ada dikasih tanggung jawab pasti aku ngerjain. Tapi di samping setelah mengerjakan poin utama kuliah gitu. Selesaikan Bener, dulu, sama. Iya. selesai dulu kan kuliah. Sama kita juga begitu kita. Kuliah, organisasi, tidur, Iya, benar. Shopping. shopping. Aduh. Iya. Untuk proker himi Proker tuh. himi. Proker himi sendiri ke depannya ada apa sih yang coming soon tuh? Ada apa nih yang bakal Ini aja nih orang ini nih yang apa nih? Coba Kahim deh. Tadi yang gue sebutin, yang gue persiapkan. Oh, Disnatalis iya, ya. Disnatalis. Gue pengen beda lah dari tahun-tahun kemarin. Tapi ya itu gue pengen semua pengurus ya kan pengen gue kumpulin lagi supaya kita bikin yang lebih beda lah dari kemarin. Jadi lebih beda aja ya, jangan kayak sama terus gitu. Kalau bisa bikin konser konser nggak apa-apa. Pembaruan lah ya. Pembaruan. Ada hal-hal baru. Biasanya kan kita kalau setiap tahunnya itu selalu diadakan di Hercules dan itu cuman apa ya? Cuman Mungkin monoton kali ya. monoton kayak ibaratnya potong tumpeng, terus penerimaan, habis itu nggak tahu ngapain. Di situ kadang PR lah Iya, yang selama gua ngejabat ini. Jadi setelah nanti acara selesai kan masih banyak waktu nih ya kan. Itu PR sih, maksudnya harus diisi apa. Makanya gue pengen kalau bisa lebih bagus lagi lah daripada kemarin ya. Benar. Dari Bang Yongki? Waktu itu rencana sebenarnya dari Kominfo kan sempat ada masukan nih. Iya. Gue pengen bikin ini galeri. Oh, Tuh, oke, ya tapi belum. Pameran kan. Iya. Nah, cuman karena entah kondisinya atau gimana ya sekarang pun belum jalan kan. Tuh, sebenarnya pengen banget sih gue juga tuh kalau bisa terrealisasi. Kalau bisa nih. Kalau bisa. Denger nih kadipnya nih. Tapi ini juga nih belakang baru sih buat Iya, jurusan baru karena kayak jurusan ini belum ada kayak gini. Belum ada. Itu jadi sebuah apa ya? Ikon baru sebenarnya. Iya. Dan ini juga buat motivasi buat jurusan lain kan, Nah, buat benar. kayak gini. Kayak Bener gitu. tuh. Jadi jangan apa ya? Kita berorganisasi sesuai dengan inilah, kita cari kreativitas yang baru lah pokoknya. Iya. Jangan cuma itu aja. Orang pun bosen kadang organisasi gue ngejalanin ini doang nih, bosen gitu kan. Iya. Kita cari hal yang baru tuh. Utamakan kalau gue itu inisiatif sih. Oh, inisiatif. Gue dari dulu setiap gue rapat, gue tuh selalu bilang kompak yang utama lah. Ide itu belakangan karena mood gue kalau lu punya ide tapi nggak kompak, percuma jalannya kan sendiri, ya kan. Maka dari itu mood gue utamakan kekompakan dari setiap pengurus, dari kadip gitu kan, kadip anggota gimana. Itu gue bisa serius nggak gue lagi ngomong nih? Oh, ini Oh, iya. kacamatanya Agak narsis ya. sikat. Ya pokoknya begitu, gue selalu bilang setiap rapat evaluasi, pokoknya apapun gitu gue ngutamain kompak lah kalian tuh Kompak. dengan setiap kadipnya gimana ya kan, karena kalau kalian kompak tuh pasti ada aja kayak ide kreatif ya kan, jadi coba buat ini buat itu, jadi saat kan banyak kepala ya kan, jadi kan idenya banyak. Iya. Nah, Jadi itu yang gue utamain selalu, karena gue juga diajarkan begitu, lu kompak dulu, kompak sama angkatan lu. Nah makanya gue pengen terapin kayak gitu juga di himpunan, kompak dulu dah coba ke setiap kadip, setiap pengurus yang lainnya. gitu. Kalau gue Nah, bicara soal kompak nih. Kan ya sebagai leader nih, Abang Kahim, Bang Arif, Bang Yongki. Itu pernah bentrok gak sih sama ego sendiri sama pendapat anggota tuh? Kalau ya gimana tuh cara ngesampingin ego tuh gimana Kalau sih? gue nih, kalau udah ego kan ngomongnya pasti pribadi ya. Itu Iya. ngarahnya ke Karena karakternya beda-beda Bener, dong bener, anggotanya. kalau gue pribadi cara nanggepinnya gue tipikal orang yang nggak mau apa ya, daripada gue harus temperamen kan, mending gue nurunin ego gue. Oh gitu. Kalau misalkan tapi bang lu kan senior bang, lu tuh harus diseganin, harus dihormatin. Tapi kalau misalkan kita masih bawa pakai senioritas gitu kan, menurut gue apa ya, semacam permasalahan. Sama-sama kalau misalkan kita punya junior yang keras kan, yang susah diatur, atau Iya. pengurus pun kita punya anggota yang susah diatur gitu kan, itu nggak bakal ada kelarnya sebenarnya. Jadi ya udah, kita main ini aja, main naik-naikan ego gue lebih gede, ego gue lebih tinggi atau apa gitu kan. Ya ujung-ujungnya nggak akan pernah kelar masalah seperti itu. Tapi kalau gue pribadi lebih baik gue ngalah.
Oh gitu. Kan Jadi ngalah- tipikal yang ngalah gitu ya. Ngalah bukan berarti kalah kan. Oh iya benar. Nah, kalau gue pribadi seperti itu. Bagusnya kita mengalah. Ya paling habis itu kita kan ngobrol enak kan. Ketimbang kita punya ego kita sama-sama besar nih. Iya, Itu nggak bakal ada kelar sebenarnya nggak kan. kelar, iya. Udah sama-sama kita berpaling kepala lah ibaratnya tuh. Iya, Pala lu di sini, pala gue di sono. Iya. Ya mendingan pala gue ngadep ke dia kan. Mm-mm. Otomatis dia pala ke gue nih. Gitu. Terus langsung Logikanya gitu kan. Kalau gue Iya. begitu. Habis itu kita ngomong, kita kelarin, all clear tuh. Iya. Kita jalan lagi bareng lagi, kompak lagi, nyari ide lagi bareng-bareng gitu. Carilah cerita lah di organisasi kalau menurut gue. Cerita. Silakan cerita. Coba dari Bang Arif tuh gimana tuh? Ego. ego ya. Iya, ego. Kalau mood gue pemimpin itu bukan ego sih, jatuhnya kayak ibaratnya mutlak lah. Mutlak ibaratnya apapun yang diperintahkan yaitu harus dijalanin. Karena ya mau gimana pun kan. Tapi kalau gue mungkin gue berbeda dengan si Yongki ya kan. Gue tipikalnya tuh tegas lah, tapi mungkin nggak tahu orang nanggepinnya kayak keras apa gimana. Karena gue tuh nggak mau gitu kayak ibaratnya pengurus-pengurus gue itu datang udah tinggal suruhan dong. Gue nggak mau, ibaratnya gue pengen lu coba ada kreatif nggak, ada ide, inisiatif lah yang gue utamain gitu. Inisiatif yang gue utamain, maksudnya makanya gue tuh ibaratnya bukan nge-push sih, maksudnya gue tegas banget. Ngedorong lah ibaratnya. Ngedorong ya. Ngedorong. Nah tapi gue nggak tahu nih kan pengurus-pengurus gue nanggapnya gimana, kayak ibaratnya terlalu keras kah atau mungkin terlalu nuntut kah atau gimana. Tapi kalau gue pribadi sebagai pemimpin gue harus punya ketegasan karena itu mutlak. Mau gimana pun ya lo harus jalanin. Suka nggak suka ya udah. Karena ketika nanti kita jadi pemimpin pun ya apapun perintah kita harus dilaksanain. Gitu kalau gua. Kalau dia. Terus gimana tuh cara lo komunikasi sama tim biar di dalamnya tuh lebih interaktif, terus dalam proses ideation itu sendiri saling berikan ide, itu gimana sih cara bikin timnya lebih aktif itu? Kalau gue itu selalu gue udah mempersiapkan sebelum gue ngejabat. Gue tuh yang kan koordinasi dia tuh ya di grup-grup Kadif. Gue selalu bilang ke Yongki, coba Yong lu ngasih tahu ke grup Kadif untuk rapat nih pembahasan apa dalam sebulan ini nih yang mau dilakukan, dikerjakan kan. Jadi setelah itu nanti laporan ke gue, nanti ntar gue bahas ke grup BPH apa gimana. Jadi saling, kalau gue sih pengennya tuh koordinasi gitulah gitu. Jadi apapun itu, ibaratnya gue nggak mau gini loh, kayak anggota, nih gue mungkin jatuhnya kayak terlalu kasar kali anggota ya. Gimana itu? Anggota biasa gitu, laporan ke gue buat ini. Mood gue tuh nggak efektif, karena kan dia punya kadif gitu loh. Oh, Kenapa? Tingkatan itu ada gitu Nah, ya. hierarki lah Iya, jatuhnya. benar. Maksud gue terima tetap, tapi gue nggak mau kayak ibaratnya langsung ngiyain. Gue pengen lu coba dulu nih diskusi sama kadif lu, sama tim lu gimana supaya biar lebih sempurna lagi lah gitu kalau punya ide. Jadi jangan ke gue mungkin iya gue tuh selalu ngiyain, tapi gue selalu pengen ngejelasin secara detail. Lu kalau buat ini apa efeknya? Apa nanti benefit buat kita, apa nanti kekurangan nanti kita kalau misalnya ada kendala. Selalu begitu, tapi gue selalu bilang coba lu koordinasi dulu sama kadif, apa sama tim lu gimana. Karena gue nggak mau ya ibaratnya kan ngelangkain ya, jadi kayak ibaratnya nggak dihargain lah, gue nggak mau kayak gitu. Tetap harus utamain rapi kalau gue. Dari Bang Yongki mungkin gimana tuh cara komunikasinya? Pertanyaannya apa tadi? Gimana? Membangun ide gitu ya? Iya, cara komunikasi ke anggotanya Minum dulu gimana ya? sih? Iya, Ini minum dulu deh. Enggak minum. Aku udah. minum. Ini backgroundnya bagus nih, sumpah. Ini kan karya-karya anak Himi. Bener. Yang ini. Keren nih. Ini karya siapa, anak Himi ya? Iya, poster-poster anak poster-posternya nih. Himi. Ada yang tentang alam kan? Nggak ada, ngomong aja. Gak apa-apa ya, kita sekarang Iya, perkenalan. Narkoba. Kita promosi ini. Ya kan? Ini benar-benar Bener-bener hasil ide. ide, editan apa sih Bang, Photoshop yang Photoshop, kemarin ya? desain. Iya, yang dimentorin langsung sama Bang Yongki. Mentor ini. Keren kan tuh? Iya. Keren. Lanjut nih. Lanjut. Dan ini juga sebuah dari kerja sama tim. Iya, kerja sama Makanya tim. kan jadi hasil kayak begini. Kalau kita kerja sama tim tuh pasti hasilnya begini semua yang bagus. Bagus. Sempurna. Karena banyak ide, banyak kepala. Tuh. Tapi juga turunin ego. Keren.
Jadi gue lu jawab. sekarang. Iya. Apa Iya. tadi tuh pertanyaan tuh lupa gue. Cara komunikasi ke Komunikasi anggota gimana sih? ke Biar lebih aktif anggotanya gitu. Gimana sih? Gue lagi nih, gue berbeda sebenarnya sama Arif kan. Nah, gimana tuh? Karena kalau misalkan gue kan gue wakil nih. Iya. Jadi untuk ke arah tugas mungkin gue belum terlalu bisa ya. Mm-mm. Karena emang di suatu organisasi lah, walaupun ya lingkup besarnya kan mungkin organisasi kan mungkin apa ya pemerintahan ya. Yang paling menonjol kan siapa? Presiden ya mungkin kan. Jadi ya gimana pun emang seharusnya presiden atau pemimpin emang harus ditambahkan ketegasannya. Tapi kalau sebagai wakil pun kalau gue nggak mendorong ke arah sono ya, buat tegas yang penting gue bisa lebih interaktif lah ke Arif, lebih ke anggota-anggota Penasehat lah, dia jatuhnya penasehat. penasehat. Nah, Penasehat gua. nah kalau misalkan pembentukan apa tadi tuh ide ya, Iya. gue lebih ke ini. Kalau gue kan tipikalnya orangnya guyon kali ya maksudnya nggak terlalu serius. Serius-serius santai lah ya. Serius santai bener. Santai, men. Serius santai, tapi ada isinya gitu. Iya, benar. Jangan sampai lu santai-santai doang tapi kosong gitu. Nah, itu benar. Nah, gimana caranya ngebentuk ide kalau menurut gue ya? Yang penting tuh apa ya? Ide tuh ada karena kita sering berbicara, sering diskusi ya. Yes. Nah, diskusi itu ada karena kita udah ngebangun chemistry sebenarnya. Nah. Itu chemistry yang penting. Chemistry, gitu. benar Kita diskusi, kita ngebangun chemistry. Ide itu pasti gue yakin ada aja. Entah itu ide-ide liar kan, Iya. atau apapun itu, entah lu ide untuk nih organisasi gue ada beginian, ada hal yang pengen gue kerjain di organisasi nih. Pasti kan nggak tahu kan apa yang diobrolin. Jadi itu lebih sering-sering komunikasi lah sama anggotanya. Gimana nih? Ya per divisi ada ide nggak? Ada yang harus kita tampung nggak gitu? Seperti itu. Chemistry sih lebih penting sebenarnya. Tapi sejauh ini jalan, ini udah hampir pertengahan periode ya. Iya. Nah, sejauh ini jalan kan berarti udah kenal dong karakter anggotanya gimana gitu kan. Mungkin nggak seluruhnya, cuma segaris besarnya tuh udah tahu. Sikap yang harus dipunyai seorang leader Himi itu harus gimana sih? Kan kayak tadi mungkin ada yang oh ya ini orang nggak bisa dikerasin apa gimana. Jadi sikap gimana sih yang harus ditunjukin seorang leader Himi itu? Pimpinan lu deh. Ayo coba. Kalau gue sih tetap yang utamain ketegasan ya, karena supaya apa ya, supaya berjalan itu ada iklan tuh tadi tuh. Ada iklan. Oke, lanjut ya. Jadi kalau gue tetap sih gue mau utamain ketegasan karena gue juga apa ya? Karena kalau lu punya ketegasan lu punya prinsip gitu. Benar. Punya prinsip gitu kan. Dan untuk yang tadi ini bilang semua orang kan nggak bisa Iya, karena karakternya beda-beda. nggak bisa gitu. nggak bisa dikerasin atau Iya. gimana. Terus gimana tuh yang kayak begitu tuh? Apa ya kalau gue tuh Tetap mau ditegasin juga tuh. enggak, kalau gue tuh yang selama gue alamin sebelum gue jadi ngejabat tuh ini kru bacot nih. selama gue ngejabat, gue tuh dulu dekat sama angkatan siapa aja lah gitu kan. Iya. Dan gue juga jadi tahu nih karakternya kan. Tapi pas ketika gue tahu gue jadi pemimpin, terus kan gue orangnya nggak mau bertetele ya, nggak mau leha-leha juga kan. Kalau ada sesuatu yang dikerjakan udah kerjain gitu. Ya lu boleh santai tapi jangan terlalu santai. Karena yang gue alamin nih sampai gue detik ini pun, ya ketika ada rapat bercanda kan itu nggak efisien kan. Jadi nggak efektif lah. Jadi kan buang-buang waktu. Makanya kalau gue tetap ketegasan sih. Jadi ya suka nggak suka yang gue bilang tadi itu udah apa ya, udah konsekuensi lah. Karena kita juga di luar apa di kerjaan ya. Kalau di kerjaan kita nggak ada yang tahu pemimpin kita kayak gimana. Lu gaji gede terus pemimpin lu gitu mau gimana? Ya lu mau terima jadi karyawan mau jadi bawahan dia atau enggak kok? Atau enggak lu jadi pengangguran? Iya benar. Maksudnya ya udah. Konsekuensi lah ya. Konsekuensi. Dan itu tuntutan seorang pemimpin juga untuk tegas. Iya. Dari Bang Yongki sendiri tuh gimana tuh? Gue lupa pertanyaannya. Sikap apa sih yang harus dimiliki seorang leader Himi Leader. menanggapi keberagaman karakteristik anggotanya gitu? Yang pertama nih, Nah. yang pertama, kalau misalkan kita berbicara soal manusia ya, Iya, nggak lepas yang namanya itu manusia itu pasti punya banyak sifat dan karakter tuh. iya benar. Benar nggak? Benar. Dan buat apa ya, memahami satu sama lain, mungkin gue untuk memahami orang ini pun, gue memahami orang ini pun nggak bakal instan ya nggak sih? Iya. Tapi secara garis besar kita tahu nih, oh orang ini tipikalnya seperti ini kan. Jadi gimana caranya gue harus begini nih. Kalau misalkan gue begini mungkin ya orang Iklan bakal tadi, terima. iklan. Iklan lagi. Berarti menyesuaikan lah ya. Tapi tidak terlepas ya kita
jangan sampai terbawa oleh apa ya sifat mereka juga. Iya. Jangan sampai kita apa ya sifat mereka begini nih. Jadi manut, jadi terlalu Jadi kita ngikutin harusnya ketegasan dia. kita berkurang Iya, gitu. ngikutin harus. Feedback lah berarti ya. Feedback. Biar ngejaga mental tim dan anggota biar tetap semangat. Itu gimana sih? Kayak kan awal-awal nih mungkin semangat ya kita kerja, kita bikin ini bikin. Di tengah periode kayak udah males ke kampus males kumpul-kumpul hari Kamis kupu-kupu tuh males gitu. Asli. Gimana tuh caranya biar anggotanya tetap semangat? Gue dulu apa lu, Yong? Duluan aja Oke. pimpinan. Kalau gua tuh selalu ngomong ke para kadif, coba dah lu sering-sering kumpul sama anggota lu. Ya walaupun lu mau rapat atau gimana, coba lu sering-sering lah ajak main ke gimana. Karena kan di situ kan lu dapat nih chemistry ya kan satu sama lain. Jadi ibaratnya tetap terjaga nih kekompakan lu. Kalau gua selalu kayak gitu dan apa ya, gue lupa lagi mau apa nih. Tapi yang itu sih kalau gua dari awal selalu pas gua udah ngejabat, di situ kan gua langsung milih para kadif kan. Iya. Milih-milih terus ya udah gue bilang ini beban lu juga sama kayak gue, cuman bedanya lu langsung bertemu dengan anggota lu. Kalau gue kan cuman ketemu sama lu doang nih. Nah di situ gue pengen lu sering-sering lah main keluar atau kemana sama tim lu, iya sama anggota sama tim lu supaya tetap nih terjalin kerjasama kompak. Chemistry itu tadi ya. Ya Nah. itu. Dan kalau menurut gue kalau misalnya udah hilang itu, yang gue alami sekarang ya sama gue berorganisasi di HIMI tuh matkul karena banyak halangan matkul. Tapi itu juga nggak jadi halangan sih, itu kan bisa yang kita omongin dari awal ya, manage waktu tuh harus pinter lah kalau gue. Dari Bang Yongki mungkin? Mental ya. Gimana tuh Jadi biar caranya? mental semangat lagi tuh. Iya. Ngopi sebenarnya. Aduh, iya benar. Sih nongkrong ya. Bener sih. Nongkrong emang. Ditambah karena gini ya, lika-liku organisasi itu sebenarnya kan ribet ya. Ada tuh orang yang mungkin dengan ketegasannya Arif kan, mungkin mental health-nya lah ya, kesehatan mentalnya terganggu lah. Bahasnya gitu ya, Iya, mental benar, terganggu iya. atau Karena mental bos. karena mental bos. mental bos. Jangan ya. Kalau bisa jangan, karena ini sebenarnya ajang lu buat apa ya? Buat melatih diri lu lah. Iya. Itu organisasi men. Maksudnya kapan lagi kan? Lu kuliah, apa yang nanti di dunia pekerjaan Kerjaan, lu, iya. bener. Jangan sampai nanti bener kata Arif, lu ketemu pemimpin yang mungkin nanti otoriter, yang apa-apa serba, kamu harus gini ini, apa nanti mental lu gak bakal keganggu tuh. Gue yakin pasti bakal keganggu. Iya benar. Tapi baik lagi, kalau kita nggak latih mental kita gitu kan, ketika di dunia pekerjaan, dan lu ngerasa gue nggak cocok nih, gue nggak nyaman di kerjaan ini kan, ya lu mau mental lu yang mati apa lu nggak makan gitu loh. Iya benar. Bener nggak? Lu mau apa? Lu mau ngempanin anak lu pakai mental lu yang kagak sehat gitu kan? Makanya gitu baik lagi. Realistis Realistis lah. lah sekarang mah. Tuh. Kalau bisa dilatih mentalnya. Jadi kan apa ya? Omongan-omongan yang mungkin nggak bisa diterima jadi motivasi lah kalau bisa. Karena ujung-ujungnya pun buat mendorong diri dia juga kan. Bener gak? Benar. Lu kerjaan lu nggak bener nih begini di organisasi nih, coba lu perbaiki nih. Kalau dia berpikir apa ya, visioner lah ke depannya buat hal yang bagus, dia positif pasti. Iya. Ya udah, mungkin emang secara pribadi ini gue salah, akan perbaiki. Iya. Bener gak? Benar. Tapi kalau misalkan ada orang yang berpikiran terlalu julid kan, ya elah begini doang, masa gue harus begini? Itu gue rasa ya ada yang salah sama mentalnya tuh. Kita nggak dibayar ke organisasi, bener gak? Iya benar. Kita capek sekalian. Ya kalau misalkan kita lelah ya lelah juga sekalian lelah gitu kan. Iya. Karena benar kata Yongki, kita tuh organisasi nggak dibayar, tapi yang penting kita ngasihin karya gitu, yang bisa dibanggain nanti buat ke jurusan lain dan bisa diperlihatkan untuk ke regenerasi selanjutnya. Itu yang selalu gua pengen gitu. Jadi kita tuh ada apa ya? Ada karya lah yang bisa kita banggain gitu. Kayak kemarin kita kan belum lama ini habis nge-shoot profil. Shoot movie ya? Enggak, itu Short movie ya, short short movie kayak gitu. Itu kan ya Allah, pas kita dulu sampai 10 tahun juga masih ada kan tuh videonya. Iya, Itu benar. maksudnya itulah yang gue pengen dari semuanya kan, dari semua pengurus, cobalah bikin karya yang bisa nanti diperlihatkan untuk regenerasi kita selanjutnya. Itu. Dan untuk anggota pun itu poin positif untuk ngimprove skillnya Bener, dia juga buat improvement dia juga itu sebenarnya. Iya. Capek ngejalanin ya itu. Kalau lu nggak mau capek ya udah lu mati. Kalau nggak mau capek di rumah aja Di rumah aja, mati sih. Iya benar. Ibaratnya kalau kata Pak Habibie, kita itu kayak ibaratnya ngayuh sepeda. Kalau kita berhenti kita jatuh gitu. Oh, quotes ya, dicatat quotes. Berarti Tapi buat Habibie ya, Iya, bukan buat gua ya, buat Habibie tuh. Oke. berarti jangan pernah berhenti mengayuh sepeda. Ya itu.
Capek juga sih. juga kan. Sejauh ini nih kan ya udah dapet lah ya feel-nya jadi leader Himi. Ada nggak sih pemimpin-pemimpin yang sebelumnya nih yang ngejabat Himi yang jadi role model? Nggak boleh sih yang di sosok yang lain juga di luar Himi nggak apa. Ada nggak sih yang jadi role model dari abang-abang sendiri sampai jadi seorang pemimpin yang sekarang dan ngubah mindset kalian? Itu ada nggak sih sosok? Nah itu, yang gue bilang di awal tadi, gue kan pengen tahu cara ngejabat abang-abang gue dari angkatan pertama sampai ibaratnya 14 lah ya, sampai angkatan 18 ya kan. Itu gue mau tahu aja cara dia mimpin manusia gimana, mimpin organisasi gimana. Dan itu gue jujur gue nggak ada untuk ibaratnya terlalu menjadi icon ya kan, icon, tapi untuk pembelajaran itu gue dapat semua dari semua abang-abang, terutama yang gue terrealisasikan. Aduh, ngomongan nih. Ya pokoknya itulah, tapi yang gue dapat di angkatan pertama Mas Bay, angkatan 14 dan Bang Gito. Ilmunya yang waktu pengen waktu gue mau ngejabat nih, sisanya bukan nggak dapet tapi belum ketemu waktunya, kita belum dapat ilmunya lagi. Mungkin kalau ketemu dapat kali ya. Dapat tuh. Dari Bang Yongki mungkin ada sosok yang menginspirasi. Menginspirasi. Dari ini dulu kali, dari himpunan mungkin. Iya, dari himpunan boleh. Kalau misalkan yang menginspirasi gue sebenarnya semua orang-orang yang ada di periode pertama kan sampai sekarang, menurut gue itu orang-orang terbaik lah, yang emang sudah ditakdirkan buat pemimpin tuh, ya kan. Tapi kalau misalkan menurut gue nih ya, satu nama nggak apa-apa sebut nih. Nggak apa-apa. Kalau gue sih mungkin dia dengar ntar. Mungkin angkatan 17 gitu. Karena kenapa? Karena didikannya kita ya. Iya, kita karena didik. Itu kita ada saat maba itu waktu jadi lagi ngejabat lah. Gitu. Jadi ya mungkin menurut gua dapat banget gitu berarti feel-nya gitu ya. Ya mungkin oke. Naungannya lah. Iya, benar. Secara dimenaungi kita gimana gitu. Jadi dapat lah. Kalau di luar ada nggak lo? Di luar dari himpunan? Mungkin dari luar himpunan ada nggak sosok yang menginspirasi? Oh, gua harus nyontoh dia nih gitu. Ada nggak? Belum nemu sih gua. Karena gua mungkin terlalu fokus ke Himi kali ya. Ya sebenarnya kan gua juga ada organisasi lain juga. Disebutlah namanya Mapala. Cuman karena kan gue juga nggak terlalu dekat juga lah sama abang-abang yang cuman nongkrong gitu, tapi gue nggak terlalu detail untuk menanyakan yang lebih dalam lagi gitu. Nah, yang terakhir mungkin ya, apa sih harapan serta kesan dan pesan dari abang-abang Kahim Himi nih selaku pemimpin untuk Himi ke depannya? Apa sih? Dulu apa lo? Sikat. Harapan, kesan dan pesannya. Harapan gue sih ini kan juga harapan untuk abang-abang juga dari abang-abang juga sebelumnya kan. Ibaratnya bener yang gue bilang tadi, pengen yang lebih baik lagi lah, ya kan. Pengen berubah yang lebih sempurna walaupun nggak ada yang kesempurnaan, ya kan. Itu harapan gue. Terus pesan gue sih untuk pengurus, ya kan, kita ayo ngejalanin himpunan ini untuk lebih baik lagi, totalitas. Kita harus bikin karya yang benar-benar bisa kita banggakan, bisa nanti kita perlihatkan ketika nanti kita udah lulus, ya kan, ketika kita punya anak atau gimana. Gue pengen sih untuk pengurus semua kita kompak lah, ya kan. Ibaratnya kayak slogan kita, we are connected, ya kan, saling terhubung. We are connected tadi. Kayak banget, ya kan. Itu sih. Kalau kesan apa ya? Gue kesan itu apa sih? Kesan kuat sekali mungkin. Gitu. Kuat sekali. Enggak lah, gue kalau kuat. Gak ada kuat gitu bang. Gak ada. So far so good gitu ya. So good. So far way. Gitu. Dari Bang Yongki coba. Dari Bang Yongki ada nggak? Pesan gue. Pesan dulu ya. Iya. Pesan gue harapan besar gue. Mungkin ketika nanti gue udah demis, gue berharap ke semua semua angkatan di bawah gua kan, kalau bisa mereka lebih maju lah buat membangun Himi ini gitu kan. Walaupun kita kan dikenal sebagai masa yang paling dikit ya, ya mungkin masih dikit, tapi dikit gigit lah gitu ibaratnya, gigit
Jadi walaupun dikit kita Fokus. Dapet lah gitu ya. nah kita dapet kompak, kreatif gitu kan. Pokoknya keren lah gitu. Jangan pernah menyerah. Bang, kalau misalkan pesan gue sebenarnya gini. Pesan gue nih ya, semangat terus. Semangat Lebih terus. baik gagal karena mencoba daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Nah, itu dicatat tuh mungkin Ini nanti. biar connect. Iya. Ada nggak? Hmm. Masih. Kalau ini apa? Ada nggak pesannya? So far so good ya. Iya. Nah, mungkin segitu. Udah kali ya? Iya, silakan kalau Udah misalnya kali? pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan yang itu terserah sih mau. Ini emang ada ini kru gimana kru? Gimana? Any Ada question? nggak yang mau nanya? Enggak. Nggak ada. Oke, enough ya. Enough. Pesan dan kesan untuk periode selanjutnya. Nah, tuh. Oh udah. Mau nggak apa-apa? Mau lagi? Udah sih tadi. Oh, iya. Intinya semangat pokoknya untuk generasi Semangat. selanjutnya. Berubah yang Tuh, lebih baik untuk lagi. yang generasi selanjutnya lihat ini ya, ini lihat kamera dong Ya, Bang, ngomongnya. semangat. Iya. Terus ikhlas, jangan saling mengandalkan, Nah. inisiatif yang tinggi, bertanggung jawab gitu. Dan Tadi terakhir, kompak. terakhir nih. terakhir. Kompak. Masih ada waktu buat berubah sebenarnya. Masih ada waktu buat berubah. Silakan. Yang mau berubah silakan. Nah, Silakan. mungkin segitu aja episode kali Udah ini dong. Udah dong, udah kita ngobrolnya. Pengen Terima lagi. kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga buat guest-guest yang udah mau datang. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe pastinya. Karena support dari kalian, kita bisa berkarya lagi untuk kedepannya. Jangan lupa di tap guys. Iya, coba Kalau semuanya dong. kalau misalnya ini tuh kan stay connected. Stay connected. Stay connected. Oke. Jargon ada nggak? Jargon. Buat podcast. Jargonnya apa? Stay connected. Saya connect. Gini, oke. Iya, nggak tahu gini. Gini. aja. Satu dong. Mulai. Ayo ngomong. Ayo. Ini Oke. stay connected Eh. gitu. Ini Oh, ini biar masih connected sih, biar Kan- connected. Oh, biar connected. Biar connected tetap slogan. Iya. Himi. Biar Connected. Aduh. kita cabut, bye.